Keras dan tahan lama. Waduh, ini adalah tema yang disukai pria dan dicari oleh wanita. Nah, jadi dua-duanya membutuhkan. Video ini dibuat di tahun baru, tanggal 1 Januari 2025. Kenapa? Karena mungkin banyak di antara Anda yang mengalami kekecewaan di malam pergantian tahun. Ya, udah siap-siap semuanya, udah bergairah, udah suasana mendukung, tapi ternyata tidak berfungsi optimal. Tapi mungkin juga bukan malam tahun baru itu aja, malam-malam sebelumnya juga, dan bisa jadi malam-malam di depan itu bisa punya permasalahan yang sama dan mungkin tidak terselesaikan. Ya, jadi untuk Anda yang mengalami hal ini. Tapi kedua, ini juga penting untuk Anda yang ternyata performanya sudah bagus, dan ingin punya ilmu tambahan untuk bisa mempertahankan performa itu. Ya, jadi boleh dong kalau orang sudah punya performa baik dan ingin supaya tetap bertahan atau bahkan bisa meningkatkan performanya, kan sah-sah saja. Nah, saya pengen bagikan ilmunya, tapi izinkan saya sebelumnya menyapa Anda dengan ucapan Assalamualaikum, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Shalom Haleluya, Beshem Yeshua Hamasya, Salam Kebajikan Rahayu. Nah, satu pemain kunci yang menyebabkan laki-laki bisa berfungsi dengan normal, kita nggak bahas semua ya, kalau bahas semua nggak cukup. Video saya cuma sebentar kok, sekitar 10 menit aja plus minus. Satu pemain kunci yang penting Anda perhatikan untuk memelihara fungsi ereksi yang normal pada alat vital pria adalah namanya oksida nitrit atau nitric oxide. Ini adalah molecule of the year. Saya mengetahui dan mengenal materi ini tahun 2001 di Suntec City, Singapura, di First Asia Pacific Anti-Aging Conference. Waktu itu saya menyaksikan langsung kuliahnya yang dibawakan oleh penerima Nobel yang menemukan molekul ini. Namanya Profesor Lou Ignarou. Ya. Nah, 20 tahun sudah berlalu dan konsep ini masih melekat di kepala saya. Nah, apa yang dilakukan oleh molekul ini adalah, pertama, dia berperan sekali dalam proses pembukaan pembuluh darah. Kedua, bukan hanya pembuluh darah, dia juga berperan dalam proses produksi energi di dalam mitokondria sel. Dan dia juga berperan, yang ketiga, berperan pada proses pembukaan pembuluh untuk bernafas, ya, di saluran nafas. Nah, artinya ketika molekul oksida nitrit ini berfungsi dengan baik, maka yang terjadi apa? Satu, tekanan darah Anda bisa terkontrol dengan baik. Kedua, fungsi ereksi laki-laki bisa normal, bagus, mantap, tokcer. Ketiga, energi Anda maksimal. Karena mitokondria itu ketika berfungsi membutuhkan oksida nitrit. Contoh nih, satu sel jantung itu punya sekitar 5.000 sampai 8.000 mitokondria. Artinya ketika dapat kemasukan oksida nitrit dengan cukup, maka jantung bisa bekerja dengan maksimal. Itu contoh aja. Nah, sekarang logikanya apa? Kalau oksida nitrit ini turun produksinya dan atau turun fungsinya, maka fungsinya tidak bagus, termasuk pada fungsi ereksi. Betul. Ya. Nah, sekarang apa saja sih yang bisa menyebabkan gangguan pada molekul oksida nitrit ini? Pertama adalah kondisi penyumbatan pembuluh darah. Dan ini tanda bahwa proses penyumbatan pembuluh darah sudah terjadi, ya, termasuk pada alat vital laki-laki. Satu, gula darah Anda tinggi dan sudah bertahun-tahun. Bukan yang baru ya, dan bukan yang sesaat gitu. Bukan yang Anda gula darahnya normal, kemudian habis makan tinggi, terus kemudian normal lagi. Nggak begitu. Yang sudah bertahun-tahun. Nah, kedua adalah orang yang punya masalah tekanan darah tinggi. Nah, yang ketiga adalah orang yang punya masalah kolesterol tinggi. Ketiganya adalah tanda bahwa proses penyumbatan pembuluh darah sudah terjadi. Nah, apa urusannya dengan oksida nitrit? Nah, ketika terjadi penyumbatan pembuluh darah nih, bayangin pipa nih pembuluh darah ya, di dalamnya tersumbat nih, ada aterosklerosis, ada lemak yang mengeras di dalam pembuluh darah ini. Maka dinding dalam ini kan tentunya nggak bisa memproduksi dengan optimal. Oksida nitritnya nggak bisa keluar maksimal dari situ karena ketutupan sama si aterosklerosis tadi. Ya, jadi solusi logisnya apa? Obat? Bukan. Obat itu hanya menekan gejala yang tampil pada pemeriksaan. Solusi logisnya adalah gimana caranya supaya pembuluh darah yang masih bisa dibersihkan, kita bersihkan supaya si endotel dari arteri itu bisa berproduksi optimal. Kembali berproduksi optimal. Mungkin nggak 100%. Tapi kalau misalnya perbaikan dari 60% ke 80% atau ke 90%, tentu kan sesuatu ya. Ini contoh aja. Nah, kedua, kualitas pembuluh darahnya. Nah, ini banyak yang nggak ngerti bahwa
pembuluh darah itu supaya sehat itu kualitasnya, supaya dia elastis gitu, bisa kenyal, itu harus dikasih nutrisi tertentu dan ada bahan baku tertentu yang mendukung proses kesehatan dari pembuluh darah itu. Apa misalnya? Misalnya nomor satu adalah vitamin C. Nah, selama ini kan mungkin Anda berpikir vitamin C hanya untuk kekebalan, betul nggak? Hanya untuk imunitas. Enggak, lebih dari itu. Vitamin C itu bukan sekedar kekebalan, bukan sekedar antioksidan. Dia adalah instrumen penting dalam membentuk dinding dalam pembuluh darah yang sehat. Nah, artinya kalau Anda selama ini kekurangan vitamin C, berarti pembuluh darah Anda nggak sehat. Tahu dari mana Anda kekurangan vitamin C? Anda kurang mengkonsumsi buah-buahan yang kaya akan vitamin C. Buah-buahan yang kaya vitamin C sebetulnya nggak sulit kok. Nih, coba saya kasih yang gampang nih, yang gampang sekali. Yang gampang sekali nomor satu adalah pepaya. Anda nggak konsumsi pepaya rutin kan? Mungkin Anda pikir ini makanan buruk. Tar dulu, siapa tahu ada yang konsumsi pepaya di sini. Coba yang konsumsi pepaya rutin, katakan saya. Ya. Nah, yang kedua adalah jeruk. Oke, semua orang tahu jeruk. Nah, tapi masih ada lagi beberapa buah lagi yang kaya akan vitamin C yang membantu kesehatan pembuluh darah. Nah, kedua adalah kolagen. Nah, kolagen yang baik sebetulnya adalah di dalam buah-buahan itu, sebetulnya sepaket. Jadi Anda tidak perlu ekstra usaha untuk mendapatkan kolagen. Ketika Anda makan buah-buahan juga Anda sudah mendapatkan kolagen yang cukup. Tapi gini, kalau ada yang bertanya, dok, boleh nggak saya suplementasi kolagen untuk menambah kesehatan? Boleh dong, kenapa nggak boleh? Ya kan? Nah, yang ketiga yang penting yang mungkin Anda tidak sangka-sangka dan tidak duga-duga untuk kekuatan pembuluh darah adalah testosteron. Testosteron selama ini adalah dipikir hanya untuk kekuatan otot, untuk gairah seks. Oh, lebih dari itu. Testosteron punya peranan untuk memelihara otot jantung, otot rangka, dan otot-otot polos seperti otot pembuluh darah. Nah, cara untuk mendapatkan testosteron yang optimal adalah satu, apa yang kasih tahu jadi setengah ragu-ragu nih. Satu adalah olahraga yang cukup. Ya, artinya ini meningkatkan volume darah menuju testis pada laki-laki sehingga testosteron bisa diproduksi dengan optimal. Kedua adalah bahan baku untuk membentuk testosteron. Nah, bahan baku untuk membentuk testosteron nomor satu ya kolesterol. Nah, kolesterol itu sebetulnya diproduksi 80% di dalam liver atau di hati. Jadi, semua nutrisi yang mendukung kesehatan liver sebetulnya mendukung produksi testosteron. Nah, kemudian apalagi adalah materi-materi yang secara spesifik ternyata bisa membantu meningkatkan testosteron secara alami. Ada 5 nih. Nomor satu nih. Misalnya yang namanya tribulus. Pernah dengar nama tribulus kan? Nah, tribulus adalah salah satu bahan alami yang mungkin banyak di Eropa dipakai, udah dikapsulin, udah jadi, Anda tinggal konsumsi aja. Dia bisa membantu meningkatkan hormon testosteron secara alami. Ingat, masih ada 4 lagi, nanti kita bahas ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah rangsang yang kurang untuk produksi oksida nitrit. Nah, rangsang yang kurang itu apa aja? Pertama, gara-gara apa? Gara-gara aktivitas fisik yang kurang. Misalnya Anda jarang berolahraga. Nah, olahraga itu walaupun cuma jalan kaki aja, ya itu meningkatkan volume darah menuju alat vital. Nah, makanya pembuluh darah itu seperti dipompa, pembuluh darah membuka. Ini namanya rangsang mekanik untuk meningkatkan produksi oksida nitrit. Tapi ketika Anda tidak berolahraga, rangsang mekanik ini tidak berjalan. Nah, untuk berolahraga itu memang dibutuhkan mindset. Dan olahraga itu bukan kalau ingat lakukan, kalau nggak ya udah, nggak bisa. Dia harus jadi bagian dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, sama seperti Anda sikat gigi sehari 2 kali lah. Ya, olahraga itu ya harus tiap hari, 6 hari seminggu. Jangan ditawar itu. Ya, ketika Anda malas melakukan olahraga, masih muda mungkin bisa. Tapi begitu udah lewat usia 30 tahun, nggak bisa. Ya, fungsi mekanik itu tidak berjalan dengan baik. Nah, kemudian nyeri otot. Nah, terutama nyeri pinggang dan nyeri bokong dan nyeri lutut. Pinggang, bokong, lutut. Nyeri ini kalau tidak tuntas bisa menyebabkan orang malas berolahraga. Sehingga apa? Sehingga fungsi mekanik tadi tidak berjalan. Anda sudah terapi kesana kemari, tapi mungkin tidak tuntas. Ya, kalau memang Anda butuh opini kedua, Anda boleh datang ke klinik saya, dan nanti Anda boleh konsultasi apakah mungkin saya bisa bantu. Saya tidak janji 100% bisa, tapi mungkin saya bisa bantu. Anda silakan hubungi klinik ini. Kenapa? Karena masalah ini harus diselesaikan. Kalau nanti Anda tidak selesaikan, pertama,
nyerinya itu akan menyebabkan Anda malas bergerak. Kedua, kalau Anda hanya mengandalkan obat-obatan, nanti obat-obatan pereda nyeri itu bikin masalah lagi tuh, menurunkan fungsi hormon testosteron. Makin turun gairahnya, makin turun fungsi oksidanitritnya. Jadi, resume. Solusinya apa? Masalah penyakit tadi yang mendasari penyebab masalah fungsi oksidanitrit nggak bisa diproduksi optimal, nomor 1 diabetes, kemudian hipertensi, dan kolesterol tinggi harus diatasi secara natural, jangan bergantung pada obat-obatan. Saya tidak bilang Anda tidak boleh makan obat, tidak. Obat itu diperlukan, tapi yang paling penting adalah proses yang sudah berlalu yang menyebabkan kerusakan itu harus dihentikan, dan kemudian proses perbaikan harus difasilitasi dengan menjalankan pola hidup sehat. Nah, kedua, perbaiki kualitas pembuluh darahnya dengan memberikan nutrisi yang cukup, kemudian menjadi bagian hidup yang sehat sehari-hari, ya. Dan Anda bisa tambahkan suplementasi dari luar. Nah, yang ketiga, perbaiki nyeri ototnya, sebab ini mengganggu gerak Anda. Nah, solusi tambahannya apa? Konsumsi makanan yang membantu meningkatkan oksidanitrit. Paling tidak ada 7 nih. 7 makanan yang bisa membantu produksi oksidanitrit dalam tubuh Anda. Salah satu diantaranya adalah coklat. Tapi bukan coklat milk. Coklat bubuk coklat atau dark coklat. Ya, Anda bisa konsumsi coklat dengan jahe, dengan gula aren, rutin. Jahe sendiri bisa membantu meningkatkan produksi oksidanitrit secara alami. Jahe sendiri adalah obat kuat alami. Nah, masih ada lagi yang lain, tapi mohon maaf karena waktu yang terbatas. Mungkin Anda bisa pelajari dari video-video saya sebelumnya, atau Anda bisa mengikuti seminar saya di sini, atau Anda mau mengundang saya ke seminar event di tempat Anda, institusi Anda, kantor Anda, silakan hubungi nomor kontak admin ini, dan saya doakan mudah-mudahan video ini bermanfaat buat Anda. Saya minta tolong untuk Anda subscribe, karena banyak sekali yang balik-balik lagi tapi nggak subscribe, ya. Balik nonton video saya tapi nggak subscribe, ya. Kenapa? Karena Anda akan beruntung kalau Anda mendapatkan informasi-informasi baru dari video-video saya. Tolong di-share ke teman-temannya yang punya masalah yang seperti saya sampaikan tadi, karena seks memang bukan segala-galanya, tapi seks itu membantu kebahagiaan keluarga. Dan subscribe bagi yang belum, share dan tolong di-like, ya. Demikian, saya doakan Tuhan Maha Kuasa memberkati Anda. Salam sehat dari saya.